Kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya? Kimplos. Nek Kimplos tuh plusnya apa itu? Rumor yang beredar bahwa ada penekanan. Siapa yang menekan? Nah, yang menekan itu siapa? Pasti yang punya kekuasaan. Siapakah itu? Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi kan? Itu sudah confirm. Saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas, 20 Agustus malam kita rencanakan pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya? Kimplos. Selamat malam pemirsa, dinamika politik jelang pilkada mulai menyala. Mesin politik pun juga dipanaskan oleh masing-masing partai. Kader terbaik disiapkan dan koalisi parpol pun terus digaungkan. Saat beringin diterpa angin, Anies Baswedan berada di simpang jalan. Koalisi Indonesia Maju terus melaju. Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Inilah interupsi partai di telikung jelang pilkada. Benarkah? Benarkah? Baik, untuk membahas terkait tikung menikung, ada yang merasa ditinggalkan, ada yang katanya mau diambil, ada yang katanya diturunkan paksa. Sudah hadir bersama kami di sebelah kanan saya ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Al-Azhar. Dan ada Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Silvester Matutina, Ketum Relawan Solidaritas Merah Putih. Selamat malam Bang Sil. Selamat malam. Dan ada Bung Riko Lesiangi, politisi Partai Golkar. Dan juga telah bergabung bersama kami di sambungan Zoom ada Ibu Lulu Nurhamidah, Ketua DPP PKB. Selamat malam Bu Lulu. Oh gitu ya, sebentar Mas. Selamat malam Mbak Lulu. Baik, silakan berdebat, silakan adu argumen. Jika dikritik atau dipotong jangan baper. Betul. Karena ini adalah interupsi. Dan pemirsa, di tengah hiruk-pikuk pilkada serentak 2024, Partai Beringin atau Partai Golkar terus diterpa angin kencang. Erlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum, sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung nasib partainya yang kerap dikungkung dan ditelikung. Partai politik tengah sibuk mempersiapkan kader terbaik, termasuk mencari rekan koalisi di Pilkada Serentak 2024. Di tengah dinamika pilkada, secara tiba-tiba Erlangga Hartarto mundur dari kursi Ketua Umum Golkar. Dalam rapat pleno Golkar Selasa malam, Agus Gumiwang Kartasasmita dipilih menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar. AGK menyatakan Rapimnas dan Munas digelar 20 Agustus. Ketua Umum Golkar definitif akan ditentukan dalam Munas. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas, 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar. Presiden Jokowi menepis isu bahwa dirinya cawe-cawe atas mundurnya Erlangga dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan. Jangan kasih, Pak. Saya mencampuri internal partai. Ada cawe-cawe itu Golkar, Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Di
saat beringin diterpa angin, PDI Perjuangan mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengomentari dinamika Pilkada 2024. Megawati berkata, PDI Perjuangan bahkan dikungkung dan ditikung. Kasihan deh PDI Perjuangan. Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya? Kim Plus. Nek Kim Plus tuh plusnya apa itu? Hah? Oh gitu. Sementara itu di Pilkada Jakarta, isu Anies Baswedan terjegal terus menyeruak. PKB dan PKS mengaku menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Langkah terbentuknya Kim Plus di Pilkada Jakarta pun kian terbuka. Dan sudah bergabung pula bersama kami malam hari ini melalui sambungan Zoom, Aryo Seno Bagaskoro, politisi dari PD Perjuangan. Selamat malam, Mas Aryo. Halo, selamat malam. Oke, saya ke Bung Riko Lesiangi terlebih dahulu. Tanggal 20, AGK mengatakan akan ada Rapimnas dilanjutkan dengan Munas malam harinya. Begitu cepat, begitu rapih kondisi yang ada di Golkar ketika Pak Erlangga menyatakan mundur, langsung Rakernas, langsung Rapimnas, dan malamnya disambung dengan Munas. Apakah memang ini sudah di set up sejak awal, Pak Erlangga turun dan langsung digantikan oleh Ketua Umum yang baru, Bung Riko? Saya kan di sini kan atas nama Golkar. Ya. Jadi saya pertama kali bicara mengenai mekanisme dulu nih. Betul. Mekanisme kita itu Munas dilaksanakan per 5 tahun satu kali. Dan itu ada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ADART. Untuk terkait dengan kemunduran Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, mungkin opini masyarakat dan di internal Golkar sendiri ada rumor yang beredar bahwa ada penekanan. Siapa yang menekan? Nah, yang menekan itu siapa? Pasti yang punya kekuasaan. Siapakah itu? Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi kan? Itu sudah confirm? Tidak mungkin kalau bukan Pak Jokowi begitu mudahnya. Meskipun tadi Pak Jokowi ketika diwawancara wartawan mengatakan tidak cawe-cawe internal Golkar. Ya itu kan hanya bagian dari pembelaan beliau aja kan. Boleh aja. Artinya persiapan Munas tanggal 20 pun juga sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Artinya sudah terprediksi apa yang akan terjadi. Kalau terprediksi iya, tapi kalau dipersiapkan saya katakan tidak. Tapi kenapa Pak Erlangga terkesan mendadak jadinya? Kemudian muncul banyak spekulasi. Mendadak itu kan yang lebih mengetahui kan dirinya Pak Erlangga. Sejauh mana beliau terlibat mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Sebagai politisi Partai Golkar, Anda melihat apakah kemunduran ini dipaksa dalam artian Pak Erlangga tersandra, mungkin ada kasus atau apa, atau seperti apa? Kan di media, di ruang publik pun mudah dilihat gitu loh. Bahwa tahun lalu itu mantan ketum Golkar, Pak Erlangga dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Ya, diperiksa 13 jam. Status bulan sebagai Juli saksi. tahun 2023. Kasus CPO kalau saya tidak salah. CPO minyak goreng kalau goreng. Itu suatu hal yang menurut kami itu sangat berdampak pengaruh ke Partai Golkar. Karena menteri senior dan ketua umum partai besar di negeri ini, seperti itu. Sedikit banyak ada dampak yang negatif ke partai kami. Dan itu yang membuat Pak Erlangga trauma akhirnya memilih untuk mundur, seperti itu? Kurang lebih seperti itu. Atau benar ada faktor eksternal? Betul. Udah disebut tadi ya kayak. Saya ke Bang Silvester tadi, Bang Riko dengan tegas menyebut memang ada faktor eksternal, bahkan sampai menyebut nama. Ini semua orang pasti menduga kan? Tapi benar? Kalau nggak benar nggak mungkin ada fakta demikian karena nggak mundur. Bang Silvester silakan. Ya ini kan beliau sebagai orang Golkar tentunya lebih Golkar dari kita ya. Bang Sil, kapan terakhir ketemu Pak Jokowi? Saya ketemu Pak Jokowi kira-kira 2 minggu lalu. Oke, ada bicara soal Golkar juga? Nggak ada. Oke. Jadi gini, kalau kita melihat ya, kita tarik ke belakang, selama saya dan mungkin kita semua masyarakat, adik-adik mahasiswa ini, ketahui bahwa belum ada bukti atau fakta Pak Jokowi ini membegal partai manapun. Kan baru katanya,
masing-masing ketua partai ada bicara, kemarin Bu Mega, kami sendirian, ya kan. Terus sekarang teman-teman Golkar pun, saya juga ngobrol ya, suasana kebatinannya mereka mengatakan bahwa, Bang ini Pak Jokowi ikut di sini, ada orangnya dia. Saya bilang begini loh, jangan sampai orang yang dikatakan orang Pak Jokowi ini menggeret Pak Jokowi atau mengaku-ngaku disuruh Pak Jokowi. Karena apa? Yang kita lihat belum pernah ada sejarah Pak Jokowi ini membegal partai, Bang. Dan juga Tapi tetapi faktanya ketika sebelum Pak Erlangga mundur, Pak Erlangga sempat bertemu dengan Pak Jokowi selama 2 jam. Nah, makanya itu tadi, sebelum mundur bertemu Pak Jokowi. Setelah mundur, makan bersama Pak Jokowi, duduk sebelah kanan, besoknya itu ketawa ke TV gitu loh. Tapi kan jadi gini, soal Bang. politik, apa yang terlihat oleh kasat mata itu berbeda dengan apa yang ada di belakang Gini, oke, sekarang begini, umpama saya aja nih manusia merdeka ya, diintervensi seseorang, saya punya atasan saja, saya pasti mutung. Nggak mungkin saya, ya kan, di depan orang ketawa ke TV, nggak ada, itu nggak, Bang. Jadi memang kondisi Partai Golkar ini memang internalnya mereka, dan itu sudah lama, masalah Pak Erlangga dan perebutan kekuasaan atau gonjang-ganjing ini memang Golkar. Dari dulu kita ketahui bahwa Golkar ini apabila ada dinamika dalam hal penggantian ketua umum dan sebagainya udah hal yang biasa. Nah itu dia Bang, yang saya ketahui Partai Golkar itu setiap pergantian ketua umum pasti terjadi friksi yang terlihat ke publik. Namun ini dicitrakan baik-baik saja, berarti sebenarnya tidak baik-baik saja. Golkar itu hidup karena dinamika, ya kan? Nah, dinamika itu dinamika yang murni politik. Tidak ada yang namanya dinamika hukum, nggak ada dinamika intervensi kekuasaan, itu tidak ada. Jadi kalau kami silang pendapat, beda pilihan, itulah Golkar, dinamika. Oke. Saya ke PDIP dulu, sudah ada Aryo Seno Bagaskoro, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas Seno. Halo. Halo, selamat malam. Ya, suaranya masih kecil ya Mas Seno. Saya ingin bertanya satu hal. Ketika Bu Mega mengatakan ada orang atau ada pihak yang ingin menelikung ataupun menikung bahasa seperti itu PDI Perjuangan, siapakah orang itu, Mas Seno? Ya, hari ini nuansanya sangat jelas, Mas, bahwa saat bicara tentang politik dan dinamikanya, itu sulit untuk mengelak bahwa ada intervensi kekuasaan yang terjadi di berbagai situasi. Dari pemilu kemarin kita sudah merasakan. Karena itu kita juga mencermati dinamika terbaru terkait apa yang terjadi dengan kawan-kawan Golkar. Kita tahu Pak Erlangga Hartarto ini adalah politisi yang menjadi rekan komunikasi kami dan baik untuk menjalin komunikasi pada saat pilkada. Lalu beliau juga secara prestasi politik itu juga berhasil membawa Golkar finish di peringkat kedua dalam pileg kemarin. Oke, kalau kita balik ke pertanyaan soal PDIP tadi, jawaban Anda mengarah ke sosok siapa, Mas Seno? Ya, kita mendengar bahwa ada rumor bahwa beliau akan diganti itu sudah cukup lama. Dan hari ini itu menjadi kebenaran. Maka saat kami mendengar rumor bahwa ada desas-desus Pak Jokowi misalnya, dan kekuatan proksi-proksi beliau itu akan bicara tentang PDI Perjuangan seperti yang disampaikan oleh Sekjen kami, maka tentu kita harus mengambil suatu sikap siaga. Tidak bisa PDI Perjuangan dilakukan langkah-langkah yang memotong kedaulatan, karena kami partai yang sah. Kami partai yang taat hukum, kami partai yang digembleng oleh sejarah, mengalami fase sejarah yang begitu berat pada saat kita dulu. Mas Seno, kata Pak Sekjen mengatakan bahwa ada satu nama, tapi kata Ibu Puan tidak ada katanya, nggak ada. Jadi yang benar yang mana? Nggak ada itu artinya siapapun yang mau mencoba itu, nggak ada kesempatan untuk bisa melakukan itu di PDI Perjuangan. Siapapun itu orang yang disuruh, siapapun kekuatan di baliknya, kalau sudah bicara tentang kedaulatan kami, itu kami pastikan tidak ada yang bisa melampaui batas itu. Kecuali memang adalah bagian dari mekanisme internal kita. Kalau tidak ada. Orangnya tidak bisa masuk ke dalam situasi tersebut. Kita harus pasang kesiagaan penuh untuk. Baik, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang melihatnya ini memang ada upaya pembegalan partai demi pilkada atau bagaimana? Ya, saya jelaskan dulu gini, Mbak Anissa ya. Kalau kita lihat Ketua Umum Golkar itu, kalau mau jadi Ketua Umum ada 3 syarat. Yang pertama, dia harus punya posisi atau punya jabatan, penting.
Jadi kalau Bang Riko mau jadi ketua umum, harus punya jabatan dulu tuh. Menteri kan, atau ketua DPR. Jabatan publik. Jadi nggak perlu 5 tahun di DPP itu? Ya, yang kedua, itu izin dan restu RI 1. Tidak ada ketua umum Partai Golkar, saya katakan, saya tegaskan secara jelas gitu ya, pasca reformasi yang tidak mendapatkan restu dari RI 1. Ini dulu, ini poin penting nih, yang kedua. Yang ketiga, ini persoalan logistik yang besar. Nah, tetapi kalau dia dapat restu RI 1, maka logistik itu akan mengalir. Nah, apa kaitannya dengan pergantian, katakanlah, di Golkar? Ini menarik. Karena siapapun ketua umumnya yang dia, katakanlah, orangnya RI 1, restu RI 1, maka pasti akan mudah diintervensi oleh RI 1. Saya masih ingat di cerita ya, ketika pertarungan antara Pak Novanto dengan Pak Ade Komarudin. Pak Jokowi, RI 1 posisinya ke Pak Novanto. Pak JK posisinya ke Pak Ade Komarudin. Ini jelas nih, ya kita aja. Nah, siapa yang menang? Ya pasti RI 1, yang didukung RI 1, Pak Novanto. Nah, dalam konteks itu saya mengatakan, jadi mau bilang apapun ya, kalau mohon maaf katakanlah selama pola ini masih terjadi, maka intervensi itu akan bisa dilakukan kapanpun. Tapi kenapa harus intervensinya saat ini? Kenapa nggak nunggu bulan Desember misalnya? Ya 2 bulan lagi mau beres. Dan saya katakan Bang Riko begitu hebat dan gagahnya mengatakan langsung Pak Jokowi. Sedangkan di saat yang sama tidak ada petinggi Partai Golkar yang berani mengatakan itu. Dan bahkan bilangnya baik-baik saja katanya. Bahkan Pak Jokowi juga mengatakan dia tidak cawe-cawe. Tadi ada statementnya ya. Nah, konstruksinya begini kalau saya jelaskan. Nah, tadi saya mengatakan yang kedua, ini persoalan pilkada. Saya salah satu lembaga yang diminta Golkar untuk survei objektif elektabilitas. Jadi kami survei 1, sekarang sudah survei 2, nanti survei ketiga. Nah, di survei 1 ini semua rapih, tertata, siapa yang memiliki elektabilitas tinggi, dia punya potensi untuk didukung. Maka sudah banyak calon-calon yang sudah diberikan rekomendasi B1KWK namanya. Ada juga yang belum. Nah, di survei yang kedua, surveinya belum muncul, tapi nama-nama yang titipan itu sudah muncul. Sudah ada ya. Sudah ada. Nah, ini dari mana? Kalau tidak orang kuat yang menitipkan itu. Nah, yang kedua saya katakan, ini ucapannya Pak Babah Alun yang menarik. Politik terlalu keras dan terlalu kasar. Tidak sesuai dengan karakter saya. Ada lanjutannya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang kuat atau orang yang punya kekuasaan. Baik. Kita akan lihat apakah orang kuat juga berupaya ataupun sudah tanda-tanda akan mengintervensi PKB. Sudah ada Bu Lulu yang akan mengkonfirmasi hipotesa tersebut. Kita akan bertanya kepada Bu Lulu sesaat lagi hanya di interupsi. Tetaplah bersama kami.